Wah, bagus sekali bunga-bunga ini adik-adik. Adik-adik, tahukah kamu bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Lalu bagaimana ya proses perkembangbiakan pada tumbuhan berbunga? Yuk kita cari tahu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa Salam Maria. Kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah adik-adik, di awal kalian sudah melihat taman bunga yang di dalamnya berisi bunga-bunga yang indah dan juga cantik. Adik-adik, tahukah kalian bahwa bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangan generatif itu apa ya? Oke, pada video kali ini Miss akan menjelaskan tentang bunga dan perkembangbiakan generatif. Adik-adik, sebelum kita membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif, Miss akan menjelaskan bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. Nah, karena bunga yang sering kita lihat terdiri dari beberapa bagian loh. Coba kalian perhatikan bunga berikut ini ya. Nah, bagian pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dan juga ranting. Lalu ada bagian yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota bunga, ya. Kemudian ada bagian ketiga, bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang akan berkembang menjadi biji pada tumbuhan. Lalu bagian keempat ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika masih kuncup. Lalu selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna-warni dan cantik. Fungsi mahkota bunga ini adalah sebagai perhiasan bunga yang bisa menarik perhatian serangga. Kemudian ada alat kelamin pada bunga adik-adik, yaitu yang pertama benang sari. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, ya. Pada kepala sari ini terdapat serbuk-serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Ujung putik tersebut ya ada kepala putik. Ya, ujung putih itu disebut dengan kepala putih. Sedangkan bagian putih yang memanjang ini disebutlah itu dengan tangkai putik. Nah, itu dia ya adik-adik bagian-bagian dari bunga. Nah, suatu bunga dikatakan sebagai bunga lengkap apabila memiliki semua bagian-bagian yang tadi. Bila suatu bunga tidak memiliki salah satu bagian tadi, itu disebutlah sebagai bunga tidak lengkap. Jadi berdasarkan alat kelaminnya, bunga ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bunga jantan, yang kedua ada bunga betina, lalu yang ketiga bunga hermafrodit. Apa itu bunga jantan? Nah, disebut dengan bunga jantan adalah bunga yang memiliki benang sari, namun tidak memiliki putik. Bunga betina merupakan bunga yang memiliki putik, namun tidak memiliki benang sari. Yang selanjutnya, bunga hermafrodit. Bunga ini memiliki benang sari dan juga memiliki putik.
Nah adik-adik, tahu nggak apa itu fungsi bunga? Iya, bunga itu berfungsi sebagai hiasan pada tumbuhan. Selain sebagai hiasan bunga, ya, bunga itu memiliki fungsi penting. Apa fungsi penting dari bunga? Yaitu sebagai alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Apa itu arti perkembangbiakan secara generatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, agar lebih jelas, perhatikan skema perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berikut ini ya. Nah, yang pertama, serbuk sari jatuh di kepala putik. Lalu yang kedua, ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, terjadilah peristiwa pembuahan. Nah, apa itu peristiwa pembuahan? Di mana si serbuk sari ya menuju ruang bakal biji. Ya, serbuk sari tadi sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina. Lalu yang ketiga, ya, sehingga dari pembuahan tersebut menghasilkan zigot dia adik-adik ya. Nah, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan yang ada di dalam biji. Biji ini terdapat di mana? Terdapat di dalam buah, betul sekali. Biji yang kita tanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga lalu menghasilkan biji kembali. Nah, itu dia ya skema perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Apa ya pengertian dari penyerbukan itu? Ada yang tahu? Ya, penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik pada bunga tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan itu ada 4 adik-adik. Yang pertama nih, penyerbukan sendiri. Nah, kenapa dikatakan penyerbukan sendiri? Di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama seperti pada gambar berikut. Lalu yang kedua, penyerbukan tetangga. Ya, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Oke. Lalu yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar. Nah, disebut dengan penyerbukan bastar di mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Ya. Nah, selain keempat penyerbukan tadi, masih ada penyerbukan yang lain yang membutuhkan bantuan oleh perantara. Ya, jadi penyerbukan itu bisa dibantu oleh perantara seperti serangga, burung, manusia, air maupun angin adik-adik. Nah, adik-adik, untuk mengetahui bagian-bagian bunga tadi, kita perlu mengamatinya. Kita akan membahas pengertian laporan hasil pengamatan. Pengertian laporan hasil pengamatan itu sendiri adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi, untuk membuat laporan hasil pengamatan, mana nih yang terlebih dahulu dilaksanakan? Pengamatannya dulu kah atau menulis laporannya dulu? Betul sekali. Harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Iya,
Mengamati itu bukan sekedar melihat-lihat saja, namun kamu juga harus mendapatkan informasi dari pengamatan tersebut. Setelah selesai mengamati, dilanjutkanlah dengan menulis laporan hasil pengamatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya kalian sering nih mengamati. Contohnya nih, mengamati lingkungan, mengamati keadaan alam, mengamati hewan, tumbuhan, bahkan mengamati keadaan sekitar kita. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, apa saja isi dari teks hasil pengamatan adik-adik? Ya, yang pertama itu berisi informasi umum. Informasi umumnya apa saja nih? Ada nama pengamat, lokasi pengamatan, ya kan? Waktu pengamatan, objek apa yang kita amati, ya kan? Informasi yang disajikan itu secara menyeluruh, gitu. Lalu yang kedua, berdasarkan kumpulan fakta-fakta. Jadi apa yang kamu amati itu yang kamu tuliskan nanti di dalam laporanmu. Kemudian yang ketiga itu kesimpulan. Nah, agar lebih jelas, perhatikanlah contoh teks laporan hasil pengamatan berikut ini. Nah, adik-adik, di dalam laporan hasil pengamatan kita akan menemukan namanya ide pokok. Nah, masih ingat kan pelajaran ide pokok di kelas 4, di kelas 5 kita udah bahas mengenai ide pokok. Misalnya kalian masih ingat. Ya, nah di dalam teks laporan pengamatan terdapat nanti informasi-informasi penting. Informasi penting tadi dapat kita temukan pada ide pokok dalam suatu paragraf. Ide pokok itu adalah inti pembahasan atau masalah pokok yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, sebagai contoh nih, dengarkan ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang disajikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari teks di atas, yang mana nih ide pokoknya? Atau apa nih inti pembahasan dari teks di atas? Iya, betul sekali. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia.